Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine dari kelas 9I. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, dia adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1041 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim Syarifuddin, serta Maulana Ishad. Sunan Ampel termasuk perencanaan kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintaro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, hingga kedatangannya menandai permukaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetak, Gresik. 3. Sunan Bonan. Sunan Bonan lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Radit Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonan dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan. Sesuai dengan gamelan orang Jawa, beliau juga mendidik Rafid Fatah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainun Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishad. Beliau berdakwah di daerah Giril dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Baewan, Kanggean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giril adalah pencipta permainan anak permuansa religuis. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel Tembaga Jawa. Pangkur ciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-6 dan dimakamkan di Sedayung, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawungrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Nadijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir busana, pahat, serta kesusastraan.
7. Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama Ja'far Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliyul ilmu, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, maskumambang, dan mijilil. 8. Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda, Kelapa, serta Banten. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.